Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai informasi ya sebelum kita mulai, jadi UAS itu materinya sampai sini. Jadi terakhirnya itu sampai sini. Dimulai dari, nah sebentar ya. Dimulai dari, nah yang pertama itu adalah tegangan tegangan normal atau sigma ya, akibat momen. Terus yang kedua itu adalah analisis tegangan lingkaran Mohr. Terus yang ketiga ini, lendutan atau defleksi akibat momen. Ada dua ya, metode atau metode integrasi atau metode luas area. Nah, jadi ada kemungkinan 2 soal atau ada kemungkinan 3 soal. Pokoknya itu gabungan ya, entah itu materi poin pertama, poin kedua, atau poin ketiga. Jadi harus dikuasai tiga-tiganya ya. Nah, berikut ini saya mau ngasih beberapa contoh, ya contoh-contoh lendutan, tapi menggunakan metode luas area grafik momen ya. Jadi minggu kemarin kita udah ngebahas untuk soal yang sederhana, jadi batang cantilever. Nah, yang dicari itu adalah defleksi. Nah, menggunakan dua metode. Nah, untuk kuliah hari ini kita akan fokus pada satu metode, yaitu metode luas area grafik momen ya. Nah, gimana nih? Oh ya, masih ingat gak ini? Tegangan normal akibat momen? Ya, sekilas dulu lah ya, flashback lagi. Tegangan normal, sigma akibat momen, yaitu minus M dikali Y per I. Ingat-ingat nih, I-nya itu macam-macam. Jadi untuk luas area penampang tertentu, I-nya berbeda-beda ya. Dan I-nya ini itu bisa kalian lihat di tabel. Jadi untuk yang persegi panjang biasa ya, I-nya tinggal B pangkat B dikali H pangkat 3 per 12. Ini untuk penampang yang sederhana. Segi 4 ya, segi 4 sederhana. Sedangkan kalau segitiga, ini segi 4. Kalau segitiga, B bottom dikali height pangkat 3, ininya 36. Terus kalau lingkaran beda lagi, bisa dilihat ya. Kalau lingkaran itu kalau nggak salah 1/4 kalau nggak salah. R pangkat 4. Kalau nggak salah ya ini. Atau 1/2, saya lupa. 1/2. 1/4 kalau nggak salah. Nah, dilihat lagi tabelnya. Jadi harus diingat-ingat ya. Ini untuk bangun-bangun yang sederhana. Tapi kalau misalnya untuk bangun-bangun yang tidak sederhana, itu gabungan ya. Dan udah dipelajari juga waktu itu. Jadi siap-siap aja. Entah itu bangunnya itu yang sederhana, atau luas penampang yang tidak sederhana. Harus dikuasai. Terus yang kedua, analisis tegangan lingkaran Mohr. Masih ingat ya? Jadi kalau misalnya ada kombinasi tegangan antara tegangan normal atau sigma dan tegangan geser atau tau, itu gimana cara menentukan tegangan maksimum prinsipalnya. Itu untuk lingkaran Mohr. Dan sekarang ini untuk lendutan. Entah itu metode integrasi atau
metode luas area grafik momen. Jadi kalian itu nanti diperintahkan untuk entah itu salah satunya atau kedua-duanya, atau terserah kalian pilih mau metode integrasi atau luas area grafik momen. Intinya kalian persiapkan ketiga materi ini, gitu ya, untuk dikuasai. Oke? Nah, ini kita masuk ke lendutan ya, lendutan untuk metode luas area grafik momen. Jadi nggak usah dilihat dulu gambar sebelah kanannya. Nah, kita lihat gambar sebelah kiri atas. Ya, soalnya seperti ini ya. Jadi ada sebuah batang panjangnya itu 2 tambah 4 tambah 2, berarti 8 meter ya panjangnya. Nah, panjang 8 meter ini, dia itu ada beban 16 kilonewton di sisi 6 meter dari titik A ya. Dan di titik A itu ditumpu dengan pin dan titik B ditumpu dengan roller. Nah, sebenarnya nggak secepat ini ngerjainnya. Jadi untuk menghasilkan ini, wah jalannya panjang ya. Jalannya panjang, jadi kita harus menentukan dulu gaya reaksinya, harus menentukan dulu sectionnya. Setelah section kita dapat ada 2 section ya, ini ya, dari sini sampai sini, ini section pertama, terus section kedua yang di sini. Nah, terus kita tentukan formulanya, kita gambarin. Udah gambar baru dapat ini ya. Nah, jadi ya singkat cerita kita udah dapat diagram momennya seperti ini. Nah, jadi maksimalnya tentu di titik ini ya, di titik ketika bebannya itu teraplikasikan. Nah, di sini ceritanya disuruh menghitung lendutan di titik C. Lendutan sudut ya, jadi bukan lendutan, nah lendutan sudut itu yang ditanyanya adalah sudutnya atau tetanya yang ditanya. Teta yang ditanya. Sudutnya yang ditanya dalam satuan radian. Jadi kalau misalnya kita lihat di rumus yang metode integrasi ya, ini itu yang ditanya itu adalah dV per dx-nya yang ditanya pada titik C. Jadi kalau lendutan nggak pakai sudut ya, itu yang ditanya V. Nah, kalau ini lendutan sudut, itu tuh yang integralnya cuma sekali aja gitu. dV per dx, ini yang ditanya. Ini sebenarnya makna fisiknya itu adalah kemiringan dari sebuah bukaan sudut. Tapi karena sudutnya sangat kecil, kita ibaratkan atau kita jadikan ini tuh sama dengan sudutnya gitu. Jadi kemiringan itu sama dengan sudutnya dalam satuan radian, bukan derajat ya. Kayak gitu. Ini kalau misalnya kita menggunakan metode integrasi. Tapi kita di sini itu tuh menggunakan metode ini ya, metode yang luas area grafik momen. Nah, coba kita lihat, ini grafik momennya. Terus di gambar yang paling bawah sebelah kiri, nah kita zoom deh. Nah, jadi terlihat ya, ada 2 garis, bukan 2 sih. Ya, ada garis yang melengkung warna biru ya. Ini kalau saya zoom nggak bisa tulis-tulis nih, sayangnya. Ya kelihatan ya, garis warna biru ini adalah kurva elastik atau garis elastik. Jadi garis pada batang di mana dia itu ceritanya udah terbebani. Jadi sudah terbebani, kan agak-agak melendut sedikit ya. Nah, itu garis berwarna biru. Dan juga ada garis berwarna putih dari A sampai B. Nah, itu adalah garis batang atau garis elastik sebelum terbebani. Nah, ini harus kita interpretasikan sendiri. Jadi, kita interpretasikan, oh ini ada titik A, ada titik B. Nah, keduanya ditumpu, ya yang ini di sini tumpu pin, yang di titik A ditumpu pin, yang di titik B itu ditumpu oleh roller gitu. Nah, di sini kita harus interpretasikan sendiri. Pertama, kita ya gambarin ya, sebelum terbebani ya pasti lurus-lurus aja dong. Nah, dari A sampai B lurus-lurus aja ya.
Nah, yang setelah terbebani kita interpretasikan sendiri. Bentuknya bakal kayak gimana? Oh, mungkin seperti ini gitu ya. Nah, bengkok gitu ya. Setelah terbebani. Nah, dari sini baru kita elaborasikan hal-hal yang lain. Masih ingat ya? Jadi di pembahasan untuk metode luas area momen itu dikenal bahwa luas areanya misalkan ya, luas areanya ini itu kan integral pertama ya, integral pertama dari d kuadrat v per dx. Nah, berarti ini menandakan kalau misalnya kita dari A sampai B gitu ya, itu kan menandakan luas area. Jadi luas area ini itu adalah tetanya. Karena dia itu integral pertama atau si dv dx tadi. dv per dx. Nah, ini adalah maknanya. Jadi luas areanya itu adalah tetanya gitu. Nah, sedangkan ada istilah kedua yang namanya itu T. Nah, T ini itu adalah luas area dikali dengan sentroid. Masih ingat ya yang minggu kemarin juga ini. Jadi sentroid itu adalah titik pusat massa dari si luas areanya ya, dari A sampai B ini nih. Ya kalau misalnya ditanya A sampai B, tapi tergantung entah itu A sampai B atau C sampai B gitu. Intinya kita cari luas areanya, terus kita cari juga sentroid atau titik pusat massanya. Seperti itu. Nah, T itu sendiri makna fisiknya itu adalah, coba kita lihat di sini ada istilah TBA ya. Nah, ini nih, TB strip A. Nah, ini adalah jarak dari titik B sampai ke, nah ini apa nih garis yang miring ini nih. Itu jarak dari titik kurva elastik yang biru ya, bukan yang hitam. Yang biru, tapi ya karena di titik B ini dia adalah tumpuan, jadi otomatis pada titik B garis biru atau garis hitam yang lurus ini, AB ini itu sama. Nah, maksudnya itu adalah TB garis miring A itu, makanya ini garis miring A itu patokannya terhadap A ya. Nah, pertama di titik A itu kita cari dulu kemiringannya. Nah, kemiringan atau sudutnya ya. Nah, lalu kita tarik garis yang menyinggung kurva elastik, yang menyinggung warna biru ini. Ini kan miring ya. Nah, miring terus aja. Nah, sampai pada saat di titik B. Nah, titik pertemuannya ini adalah yang menghubungkan antara titik awal sampai si A ininya. Jadi panjang dari atas sampai bawah TBA itu, panjang dari atas sampai bawah itu adalah TBA gitu ya. Itu menandakan luas area keseluruhan dikali dengan sentroidnya. Sentroid itu adalah jarak dari titik B ke ininya, misalnya sentroidnya ada di sini gitu ya. Nah, ini jaraknya. Kayak gitu. Sentroid. Nah, lihat-lihat ya, lihat ya ini B terhadap A, berarti sentroid terhadap titik B ya, yang harus dicari, bukan titik A. Begitu. Nah, oke, itu adalah situasi dari soalnya ya. Sekarang dilihat nih, apa yang ditanya. Yang ditanya adalah landutan sudut di C. Nah, titik C itu ada di sini nih. Nah, ini titik C. Kita harus disuruh menghitung landutan sudut atau sudutnya ya. Nah, kita lihat di sini sudut C itu kalau misalnya melalui formula, kita lihat sudut C itu merupakan pengurangan dari sudut A dikurangi sudut C terhadap A. Kita lihat di sini, zoom lagi. Nah, di titik C, berarti titik C itu ada ini ya, ada di sini nih. Nah,
Kita lihat, kalau misalnya mau lihat sudutnya, itu adalah di sini nih, sudutnya. Nah, ini nih, yang theta C ini nih. Kecil kan? Ini yang ditanya. Jadi gimana cara menentukannya? Ya sama kayak tadi. Jadi kita ambil garis singgung. Nah, ini garis singgungnya yang di bawah. Nah, sudutnya itu adalah sudut bukan antara garis singgung dengan horizontal ya, garis horizontal. Nah, ini adalah sudut C-nya. Nah, dari persamaan matematis, sudut C ini merupakan ya sudut besar, sudut bukan yang paling besar ini ya, theta A dikurangi theta C terhadap A. Nah, ini dikurangi theta C terhadap A kalau misalnya kita lihat. Jadi balik lagi ke sini. Nah, theta A dikurangi theta C terhadap A. Nah, jadi kalau misalnya theta A itu ini, theta CA kita cari dulu gitu. Nah, saya mau ngejelasin dulu ini kenapa bisa terjadi. Kita lihat. Ya, yang ditanya ini ya udah jelas. Berarti kita tinggal cari ini dan ini. Nah, theta A itu adalah kenapa bisa jadi seperti ini? Karena awalnya kan kayak gini ya. T itu adalah T itu merupakan luas area kan ya, dikali sentroidnya. Nah, luas areanya itu adalah theta. Sentroid ya jarak dari, misalkan sentroidnya ada di sebelah sini ya. Jarak dari sini sampai sini. Sentroid. Nah, ya udah ini karena ini A, ini adalah TB per A. Nah, jadi kalau misalnya ditanyanya theta A itu sama dengan TB per A per sentroidnya. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah sentroidnya. Kalau misalnya kita singkat aja ya, langsung dapat sentroidnya itu 8. Ya perlu ini ya, ini perhitungannya lumayan panjang. Kita harus cari dulu sentroidnya itu ada di mana. Nah, jadi ini TB per A dibagi 8. Nah, sedangkan theta CA itu sendiri, nah dari mana nih? Theta CA. Kita lihat di sini theta CA itu C terhadap A ya. Nah, luas ini nih. Jadi kita harus cari nih luas ini berapa. Nah, kita lihat aja ini kan segitiga ya. Berarti kita harus cari ininya, panjang sama tingginya. Panjangnya itu 2 meter, tingginya itu 8 per EI. 8K per EI. Jadi luas segitiganya apa dong? Theta C terhadap A. Setengah dari alas dikali tinggi kan? Alasnya 2 meter dikali tingginya 8. Ini K ya, ada ribunya sebenarnya. 8 kN per EI. Nah, ini ya sebenarnya cuma sekedar luas segitiga aja. Sama kan ya? Jadi ini coret-coret. Jadi 8K per EI. Ini dia. Nah, itu adalah theta C per A. Sedangkan untuk TB per A, ini dari mana? TB per A. TB per A itu yang ini ya. Nah, TB per A ini itu TB per A sama dengan tetanya, teta keseluruhan ya, teta A dikali sentroid. Nah, theta A-nya itu adalah luas keseluruhan. Luas keseluruhan berarti segitiga ini ditambah segitiga yang ini ya. Nah, alasnya berapa tuh? Alasnya itu 6 dikali 24 per EI dibagi 2. Coba kita lihat di sini. Nah, ini ya, 6 dikali 24 per EI. Ini adalah luas segitiga yang pertama.
31. Nah, sedangkan yang ini, oh ya dibagi dua ya, ini luas segitiga yang pertama, yang ini luas segitiga yang kedua. Kita lihat di sini setengah dikali, nah kan ini lebarnya 2, dikali dengan 24 per EI. Nah ini luas segitiga yang pertama, ini luas segitiga yang kedua. Nah luas segitiga yang pertama, dia kan punya sentroid ya. Nah ini diukur terhadap B. Kayak gitu. Nah ini perumusannya, jadi 2 meter ya dari sini ke sini kan, ditambah 1/3 dikali 6. Nah, 1/3 dikali 6 kan itu sentroid dari ini nih. Sentroid dari segitiga yang pertama ya. Kenapa 2/3? Karena diukur dari B gitu. 1/3 maksudnya. Karena diukur dari B ya, cuma segininya kan. Nah, 1/3-nya diukur dari B. Jadi kita dapat ini, dan juga yang bawahnya juga sama ya, sentroidnya kita ukur tuh. Nah, kalau dari titik B kan jadinya 2/3 ya. Ini 2/3 dikali 2 gitu. Oke. Nah, itu adalah sentroidnya. Oke, jadi dapat TBA-nya segini. Ya udah tinggal dimasukin semua angkanya, dapatlah theta C-nya berapa gitu ya. Emang ini agak berlibat karena soalnya lumayan kompleks, nggak kayak kemarin ya. Nah, kalau misalnya ngerasa ini metode seperti ini tuh kita harus benar-benar bisa ngelihat bagan dari ininya ya, grafiknya. Kita harus bisa cara menghitung luas dan juga cara menghitung sentroidnya. Itu yang paling penting. Dan juga harus menginterpretasikan kurva elastiknya. Kalau misalnya metode integrasi itu nggak harus bisa menginterpretasikan, nggak harus bisa menginterpretasikan banget gitu ya. Hanya untuk cuma syarat batasnya aja. Kalau metode integrasi, cuma perhitungannya lebih rumit dibandingkan dengan metode seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua. Nah, ini misalnya di batang ini di titik A dan titik B itu ditumpu dengan tumpuan pin sebenarnya ini ya. Tumpuan pin. Dan ini ceritanya itu ada gaya P di tengah-tengahnya ya. Tepat di tengah-tengahnya. Nah, ini misalnya ditanya hitung lendutan di C. Nah, di sini yang ditanya. Lendutan. Kalau misalnya lendutan yang ditanya V ya. Yang ditanya itu V. Nah, kalau V itu lendutan sudut, masih sama lendutan sudut. Jadi yang ditanya tetap theta. Nah, masih sama yang tadi. Nah, theta ini, theta C itu merupakan theta C terhadap D. Theta C terhadap D di sini. Kenapa? Kita lihat nih di bawahnya, di kurva elastiknya ya. Kita zoom. Nah, jadi karena titik D ini tepat pada gayanya, otomatis di tengah ini itu adalah titik paling minimumnya. Artinya kemiringannya itu datar ya, datar banget gitu. Sudutnya itu 0 atau datar. Sehingga kalau misalnya kita mau cari theta di sudut theta terhadap C gitu ya. Nah, tinggal tarik garis singgung. Nah, itu sama dengan theta C terhadap D karena titik D itu udah emang garis ini kan garis datar gitu terhadap sumbu horizontal, makanya theta C itu sama dengan theta C terhadap D. Nah, ya tinggal lihat ya kan luas ini nih trapesium gitu. Jadi theta C terhadap D itu merupakan luasnya, langsung aja lihat ya luas trapesium. Luas trapesium ini, oh dia ini ngebagi, jadi dibagi 2. Nggak pakai rumus langsung trapesium, dibagi 2. Jadi yang pertama itu
PL per 8 EI ini sebagai ininya ya, lebar, panjangnya itu L per 4. Nah, ini adalah luas si segi empatnya. Nah, ditambah dengan luas segitiga yang di atas. Luas segitiga itu setengah dari, nah ini tingginya itu adalah PL per 4 EI, yang tinggi ya, dikurangi yang pendek. Yang pendek ini min PL per 8 EI. Dikali tingginya dari sini sampai sini. Tingginya dari sini sampai sini juga maksudnya. L per 4. Jadi langsung ya, ini untuk ngitungnya sih gampang, tapi untuk menginterpretasikan ininya yang paling susah. Jadi harus digambar kurva elastiknya dan juga didapatkan formulanya seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Ada satu contoh lagi. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Jadi di sini batangnya itu diberi beban momen. Nah, beban momen di titik A. Jadi bebannya momen murni seperti ini ya. Nah, kita harus bisa menginterpretasikan kira-kira bengkoknya nanti gimana. Karena di sini itu diputer gitu ya. Nah, kemungkinan kan bengkoknya gini nih. Gitu ya. Nah, kemungkinan bengkoknya seperti itu. Nah, itu harus bisa menginterpretasikan sendiri untuk metode ini. Ya, singkat cerita juga kita udah mendapatkan momen-momennya ya, diagram momennya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau tahu berapakah defleksi atau V ya, defleksi atau landutan di titik C. Nah, ini nih, defleksi di titik C. Ini sebenarnya VC sama aja ya. VC. Kalau misalnya kita pengen tahu, nah kita tinggal lihat nih di kurva elastiknya. Jadi theta C ini kan dari sini sampai sini nih. Nah, dari sini sampai sini ya. Nah, ada dua parameter yang bisa membantu kita di sini. Yang pertama itu adalah TCB. TCB itu merupakan jarak dari, nah ini nih garis kurva elastik dengan perpotongan ini tadi. Titik C terhadap B. Nah, ini adalah TCB, sedangkan kalau misalnya theta aksen ini, nah theta aksen ini dari mana? Kita lihat ini dulu deh, kita lihat di sini ya. Bahwa titik B ini dia memiliki garis singgung ya, garis singgung ini yang garis berwarna hitam. Nah, garis yang berwarna hitam ini itu membantu kita untuk menemukan TAB. TAB. Jadi titik A di si kurva elastik di titik A sampai ke perpotongan ini nih. Itu adalah TAB. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah sini ya kita gunakan prinsip kesebangunan aja kan. Ya udah berarti setengah dari TAB. Ini kayak segitiga, kita pakai kesebangunan prinsipnya. Nah, ini adalah theta aksen tadi. Si delta aksen. Yang dari atas sampai bawah. Nah, yang ini, yang kecil ini adalah TAB. Berarti delta C itu sama dengan delta aksen dikurangi C per B. Gitu. Nah, yaudah tinggal kita cari delta aksen sama C per B-nya. Kayak gitu. Untuk mengetahui berapakah landutan di titik C. Nah, ini ya. Di mana sih delta aksennya itu adalah TAB dibagi 2 dikurangi TCB. Gitu. Oke. Nah, kita cari TAB-nya ya. Kalau AB kan berarti segitiganya full ya dari ujung sampai ujung. Berarti TAB-nya itu merupakan luas segitiganya.
Luas segitiganya kan berarti setengah dikali alas, alasnya L ya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Tingginya dari M0 sampai EI. Nah, ini adalah luasnya. Sedangkan ini sentroidnya. Nah, sentroidnya itu kan pasti di sepertiga dari titik A ya. Ya udah berarti ini sepertiga dari L total. Nah, ini adalah sentroidnya. Sedangkan TCB yaitu segitiga yang kecil dari sini sampai sini. Nah, sentroid jangan sentroid dulu, luas dulu. Luas berarti alas dikali tinggi. Alasnya L per 2 dikali tingginya M0 per 2 EI. Dikali setengah ya. Ini luas G3. Nah, sentroidnya gimana? Nah, sentroidnya kan di sini. Berarti dari sini sampai sini. Sepertiga dari L per 2. Berarti ini nih, sepertiga dari L per 2. Udah didapat semuanya, ya udah tinggal dapat delta C-nya kayak gini ya. Begitu. Ini agak lumayan kompleks ya. Tapi ya pelan-pelan lah, pelan-pelan jadi lama-lama juga bisa ngerti. Ini kalau misalnya ditanya bukan sudutnya, kalau ini ditanya langsung defleksinya ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Karena ini juga saya emang ngeplot cuma 1 jam ya. Jadi jam 9 ini ada acara pertemuan dengan rektor melalui Zoom juga. Jadi saya terpaksa harus cepat ini ngajarnya. Jadi cuma ngejelasin contoh soal. Insya Allah minggu depan ini kita akan nge-review dari awal materinya ya. Nge-review secara singkat dari awal sampai akhir. Baik, Pak. Nah, ini sedikit saran dari saya ya. Jadi untuk yang metode luas area dan integrasi itu minimal kalian kuasai yang paling sederhananya yang minggu kemarin. Kuasai itu ya siapa tahu keluar di UAS gitu ya. Kalau misalnya soal-soalnya kompleks kayak gini saya nggak yakin ada yang bisa semuanya gitu. Mayoritas bisa saya nggak yakin. Karena ini emang harus banyak latihan. Emang harus banyak latihan sedikit sedikit demi sedikit. Jadi ya minimal kalian harus kuasai yang cantilever beam yang minggu kemarin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.